Shalom jemaat BM Manasarike. Oke, dimanapun kita berada, coba kita angkatkan tangan kita. Haleluya, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita pada pagi ini bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan kita. Saya percaya dimanapun kita berada, pasti Tuhan itu telah menyertai kita dan memberkati kita sepanjang minggu lepas. Dan pada pagi ini kita akan menikmati akan berkat Tuhan lewat daripada pujian dan juga firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini. Oke, sebelum kita teruskan dengan online service kita pada pagi ini, mari kita melihat di dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 27. Dikatakan di sini untuk kita semua, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, ayat firman Tuhan ini memberi kita satu jawaban yang pasti bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dalam apapun keadaan pada hari ini, pasti Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyerahkan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, dimanapun kita berada. Pada pagi ini kita sama-sama berdoa, menyerahkan kebaktian kita dan juga apapun yang kita lakukan pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa karena sepanjang minggu yang lepas dan pada hari ini Tuhan, kami dapat rasakan Tuhan itu setia dan menyertai kami dalam apapun gelombang pribadi yang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kami secara pribadi dan juga keluarga kami, gereja kami, jemaat kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa karena kemurahan, berkat yang berkelimpahan yang kami kecapi sepanjang minggu ini Tuhan. Di mana Tuhan pada hari ini kami haskan waktu kami untuk bersama memuji dan mengagungkan nama Engkau dan juga untuk mendengar firman Engkau pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau terus berkarya dimanapun kami berada pada hari ini ya Tuhan Yesus. Saat kami memuji Engkau, saat kami mendengar firman Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang akan datang secara pribadi dalam hidup kami, menerangkan sesuatu yang luar biasa Tuhan, agar kami terus kuatkan, kami terus dilindungi dengan kuasa darah Engkau ya Bapa. Karena Engkau telah berfirman bahwa damai sejahtera Engkau akan berikan kepada setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus, di dalam gereja kami BM Manasarike dan juga siapapun yang mengikuti online pada hari ini Tuhan, diberkati dengan luar biasa, dilindungi dan diurapi oleh Engkau setiap masa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Engkau Tuhan, dan Engkau terus menyertai kami sepanjang kami mengadakan pujian kami dan juga mendengar firman Engkau. Engkau terus hadir ya Tuhan Yesus. Saat pujian dinyanyikan Tuhan, saat pemain musik dilakukan Tuhan, Engkau juga hadir ya Tuhan. Bala tentera malaikatmu ya Tuhan Yesus yang berserta dengan kami, dan juga dimanapun rumah kami berada Tuhan, dimanapun kami memuji Engkau, suasana surgawi, sukacita surgawi ada bersama dengan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami baik sesaat sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tempat ini, ruangan ini Bapa kami serahkan di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Oke, masa seterusnya saya bagi kepada mereka yang akan membawakan kita di dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama menyediakan diri untuk kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi ini. Kita akan menyerahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan. Kita akan membawa sebuah lagu penyerahan kita, karena begitu besar karya Tuhan di dalam hidup kita.
Mari kita angkatkan lagu ini. Haleluya Tuhan, karya terbesar. Kasih yang terindah
terima kasih. Engkaulah Tuhan karya terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama lihat di sebelah kiri kanan kita. Kita lambai-lambaikan tangan kepada saudara dan saudari kita. Ya, kita sama-sama siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Mari kita angkatkan lagu pujian ini hanya bagi Tuhan Raja kita. One way. The only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled time, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Singing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hey, hey, hey. You are always there. You are always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deep within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hey, you are the way, Lord. Sing it together. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. Sing, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, Lord. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Haleluya Tuhan. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Raja kami Tuhan, segala raja. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita akan terbang pada pagi ini, amin. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, barang siapa yang mengetuk pintu itu Tuhan, Engkau akan membuka baginya ya Bapa. Barang siapa mencari Tuhan, mereka akan mendapat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Oh Jesus, Lord God. Haleluya Jesus. Into your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live
Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. You are the reason we live, Lord God. You are the reason we sing, Lord God. With all I am, Lord, I want to continue to praise you, Lord. Terima kasih, Yesus Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Apapun musim dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami percaya, Tuhan. Roh Kudus Engkau, Tuhan, tetap bersama dengan kami, Tuhan. Kami terus memuji dan meninggikan Engkau, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan, Tuhan, ahli keluarga kami. Kami serahkan, Tuhan, tempat kerja kami. Kami juga serahkan, Tuhan, dimanapun kami belajar, Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini doa kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengar, Tuhan, sabda firman-Mu, Tuhan. Bukalah, Tuhan, mata pintu hati rohani kami. Biarlah semuanya, Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali kita dalam kebaktian kita pada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin menjaga kita. Jadi pada pagi ini saya akan bawa teruskan pelajaran kita. Ya, diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum ini mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Bapa karena atas anugerah kasih-Mu kepada kami, terutama pada pagi ini. Kami diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk datang padamu, untuk memuji, menyembah-Mu, terutamanya untuk mendengar sabda firman-Mu. Sebelum kami membukanya Tuhan, terlebih dulu kami serahkan diri kami buka hati, kami buka pikiran kami Tuhan, telinga kami kepadamu Tuhan. Mohon Kau berkati kami, Engkau berilah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Bagi hamba menyampaikan kepada pagi ini, mengaku tidak ada apa-apa ataupun lebih daripada saudara kami yang siap jadi alat-Mu untuk menyampaikan jadi selalu berkat untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa seterusnya tangan-Mu dari awal hingga akhir tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang syukur atas semua ini. Amin. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang diteruskan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat ke-11. Jadi beberapa minggu yang lepas kita tahu bahwa Rasul Paulus telah mengenalkan dua hambanya ataupun dua muridnya yang untuk jemaat di Filipi. Dan minggu yang lepas, saudara kita, Mak Roland, telah membawa kita dengan tema kesetiaan. Dan pada pagi ini saya mengambil dengan satu tema, yaitu terus maju di dalam iman. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3, ayat 1 hingga ayat ke-11, yang berkata begini. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bagiku menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
Tentang kegiatan, aku penyanyi jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, kerana mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran kerana kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, sini Paulus sekali lagi menjelaskan atau memperingatkan kepada jemaat di Filipi. Dalam bagian ini kita melihat, kita boleh bagikan berapa bagi yang dapat kita ambil satu pelajaran daripada surat Paulus ini. Daripada ayat pertama hingga ayat ketiga, kita tahu bahwa Paulus katakan untuk menasihat ataupun untuk menulis itu bukan satu berat ataupun satu beban bagi dia. Berarti dia sentiasa mengingat ataupun menasihat jemaat di Kristus sebagai seorang hamba Tuhan yang tiasa ingin kemajuan untuk jemaatnya. Jadi sini kita melihat untuk kita bagaimana untuk kita maju dalam iman kita. Kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, yang kita perhatikan, Paulus peringat kepada jemaat, dia katakan ayat 1 hingga ayat ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini dalam ayat pertama hingga ketiga, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Filipi supaya mereka harus berhati-hati. Di sini ada 3 kali perlu katakan berhati-hati. Daripada pertama dari pekerja daripada terhadap anjing-anjing. Yang kedua dari pekerja-pekerja yang jahat. Dan yang ketiga dari penyunat-penyunat yang palsu. Banyak hal yang dapat membawa kelewengan ataupun untuk kita meninggalkan Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan. Untuk Paulus katakan untuk nasihat itu bukan hal yang berat bagi dia. Jadi itu juga bagi kita. Nah, apa yang kita belajar dalam kita lihat daripada ayat yang keempat hingga ayat keenam. Ya Paulus katakan yang pertama ialah kita harus lupakan hal-hal lahiriah. Banyak kita orang Kristen kita ingat, kita bangga dengan hal-hal lahiriah. Kalau kita lihat pada ayat yang keempat, ayat keenam, Rasul Paulus katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percayaan pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan akan penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran dan menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi sini Paulus dia mengatakan siapa dia sebenarnya. Jadi dia katakan dia tidak pikirkan hal-hal lahiriah ataupun kedudukannya. Siapa dia? Saudara katakan, kalau katakan orang itu suku Benjamin, dia juga suku Benjamin, dia juga
orang Ibrani asli. Hah? Jadi kata dia tidak pikir itu. Walaupun dia tahu hal yang ada pada Paulus, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-5, dia katakan ia disunat pada usia 8 hari. Ia di suku Benjamin. Dia orang Ibrani asli. Hal kegiatan agama, dialah seorang yang penyayangi jemaat ataupun orang yang percaya. Dari ayat ke-6. Hal kebenaran tentang Taurat, dia adalah orang yang tidak cacat. Berarti dia yang mengikut, yang sempurna. Tapi dapat dia katakan, Paulus katakan, dia tidak termegah hari itu. Jadi itu yang pertama, untuk kita terus maju dalam iman, kita jangan termegah kedudukan kita. Ataupun termegah apa yang ada pada kita. Tapi kita harus, apa yang harus kita lakukan? Dari ayat 7 ayat ke-11, Paulus katakan, yang ketiga ialah kita harus sedia berubah. Seperti Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dengan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sini kita melihat ini ada satu perubahan dalam kehidupan Paulus, yang dia adalah seorang yang terkenal, seorang yang ada, seperti dia katakan dalam ayat yang ke-5. Tapi bila dia mengenal Tuhan, dia katakan dia rugi. Bukan hanya rugi, apa dia katakan, aku anggap itu adalah sampah. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, walaupun apapun kita, siapapun kita, bila kita mengenal Tuhan, tidak ada yang lebih daripada bila keanugerah kasih Tuhan kepada kita, kemuliaan Tuhan bagi kita. Dan Paulus inilah satu perubahan terjadi dalam hidupnya. Dan Paulus datang untuk melihat masa lalunya. Dia katakan, dia anggap selama ini apa dia lakukan. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, dia yang pernah menangkap orang yang percaya, bukan hanya menangkap saja, dia telah membunuh orang. Jadi dia harus termegah pada zaman itu. Tapi bila mengenal Tuhan katakan, ya apa dia katakan dia untung, dia katakan itu dia sangat rugi. Sekarang dia katakan itu adalah sampah. Dari dulu Paulus menganggap hal-hal lahiriah itu sangat keuntungan. Ayat 7. Tapi sekarang dia menganggapnya sebagai rugi. Ayat 7 dengan 8. Yang kedua, dia bukan hanya katakan rugi, tapi dia katakan itu adalah sampah. Ya jelas sekali bahwa Paulus mempunyai pandangan dan penilaian jauh berbeda dari antara dahulu. Sebelum dia mempercaya kepada Tuhan, dan sekarang setelah dia percaya kepada Tuhan, perbezaan dalam hidupnya harus begitu jauh beda. Saudara-saudari kasihan Tuhan, bagaimana kita? Sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita ada seorang yang berkedudukan. Mungkin kita ada orang yang berpangkat. Tapi bila kita mengenal Tuhan, kita harus mempunyai penilaian yang berbeda antara dulu dan sekarang. Mengapa Paulus menganggap hal-hal itu sebagai rugi ataupun sampah? Satu, karena hal itu memang bukan sekedar tak berguna, tapi hal itu bahkan merugikan karena menghalangi seorang datang kepada Kristus. Paulus menganggap hal apa yang dilakukan itu menghalang dia untuk datang kepada Tuhan. Hari ini juga banyak orang Kristen terhalang karena dengan kedudukan mereka, dengan pangkat mereka, banyak alasan mereka tidak boleh ikut kebaktian. Menjadi satu penghalang. Yang kedua, karena pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia daripada semua itu. Ayat yang ke-8. Karena Paulus katakan kemuliaan Tuhan, pengenalan akan Yesus itu lebih mulia daripada apa yang ada.
yang kita pikirkan, yang harus ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari dalam Tuhan, apakah kita menganggap bahwa pengenalan kita akan Yesus lebih mulia dari atau lebih berharga dari apapun yang ada pada kita? Ataupun kita masih menganggap kedudukan kita atau pangkat kita lebih mulia ataupun berharga daripada kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Itu yang ketiga. Dan yang keempat, apa yang kita pelajari, bagaimana kita maju daripada ayat yang ke-11. Untuk kita maju dalam iman, itu kita harus ada keinginan. Di sini terlihat apakah keinginan Rasul Paulus. Ayat ke-10 dan ke-11. Di mana dia katakan satu hal yang keinginanku, kata dia, adalah aku ingin mengenal dan merasai kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Kristus. Jadi Paulus dia tahu, kalau terlihat, perhatikan, mengenai latar belakang Paulus, bila saya perhatikan tuh, apakah Paulus macam orang yang baru percaya kepada Tuhan? Apakah selama ini dia belum mengenal Tuhan? Tidak. Paulus dia sudah mengenal Tuhan. Tapi kerinduannya masih, keinginan dia masih, katakan, hal yang ku ingini, kata dia, yang saya mau, ialah saya mengenal dan merasai kuasa kebangkitan dan bersekutu dengan penderitaan. Saudara-saudari dalam Tuhan, untuk kita maju dalam iman kita harus ada satu goal ataupun satu tujuan atau keinginan. Untuk kita mencapai satu, kita harus ada satu ingin. Kalau kita ingin maju, kita harus melakukan sesuatu. Di sini kita bawa rasa Paulus, kalau kita perhatikan ayat seterusnya, terus ayat ke-12 hingga 13, kalau kita ingat, nah Filipi pasal 3 ayat yang 12-13, saudara-saudariku, kata Paulus, saya tidak menganggap saya sudah maju. Tapi apa yang saya tahu ialah saya tidak mengingat apa yang di belakang, tapi saya terus berlari ke depan. Itu kepada sampai panggilan Tuhan. Berarti ini menunjukkan Paulus dia belum sempurna. Tapi dia ada kerinduan dia. Karena itu dia ingin maju. Dia ingin lebih maju dalam lagi. Jadi apakah kita ada kerinduan kita? Apakah kita juga mempunyai kerinduan untuk mengenal Kristus lebih dekat lagi? Apakah kita cukup saja kita menjadi orang Kristen? Datang ke kebaktian hari Minggu? Apa keinginan kita ujub dalam mau rajin datang? Dalam kita persekutuan doa? Dalam kita belajar firman Tuhan? Tapi sini kita tahu bahwa dia mengenal pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kedua dia mau persekutuan dalam penderitaan Kristus. Dalam ayat 10 katakan bahwa dia menegakkan keinginan dia yang dalam sekali mengenal Kristus. Yang pertama itu mengenalkan kuasa kebangkitannya. Ini adalah jaminan akan pentingnya hidup ini dan dari tubuh ini di mana kita hidup. Itu dalam tubuh yang Kristus bangkit. Dan inilah saat ia menguduskan tubuh. Yang kedua, ini adalah satu jaminan kehidupan yang akan datang. Dalam Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau Yesus adalah bangkit, kita juga yang percaya pada Tuhan akan dibangkit. Yang Paulus katakan. Karena di dalam hidup, kita akan hidup juga. Kemenangannya adalah kemenangan kita.
1 Korintus pasal 15 ayat 14 katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus katakan kepada kalau Yesus tidak bangkit, berarti tak ada artinya kepercayaan kita. Nanti ada artinya pekerjaan kepemberitaan mereka. Tapi karena Yesus bangkit, jadi kita ada kehidupan yang baru. Dan kita ada kemenangan. Karena Yesus adalah kemenangan. Dan ketiga ada persekutuan dalam penderitaan. Rasul katakan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini satu kerinduan Rasul Paulus. Ini adalah jaminan bahwa dalam hidup dan dalam kematian dan setelah kematian, kehadiran Tuhan yang bangkit selalu bersama kita. Ini adalah bukti bahwa janjinya untuk bersama kita selalu di ujung dunia adalah benar. Sedangkan mengenai persekutuan dalam penderitaan, Rasul Paulus dapat bersuka cita pada saat mereka menderita dianiaya karena mereka menganggap penderitaan itu adalah sebagai satu persekutuan dengan Kristus. Kristus sendiri, ia adalah kepala. Menderita, maka kita yang adalah tubuhnya pasti juga harus menderita. Jadi, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, jadi kita jangan heranlah bila satu percobaan datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebagai percaya Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat 11, di mana Paulus ini adalah merupakan harapan Paulus yang memang nyata dan benar untuk beroleh kebangkitan di hari antara orang mati. Ia mampu mengatakan demikian karena ia melihat bahwa ia telah melewati dua fasa yang luar biasa, yaitu mengalami kuasa kebangkitan dan penderitaannya, sehingga ia mati di dalam keserupaan dengan Kristus. Ia akan mengalami hal ini itu ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika kita telah menerima tubuh kemuliaan oleh Kristus. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sinilah kita melihat bagaimana kita maju dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus lupakan hal-hal lahiriah kita. Kita tinggalkan segala apa yang ada pada kita. Itu tidak penting bagi kita. Bila kita mengetahui Tuhan Yesus Kristus. Seperti Paulus katakan, saya anggap itu sangat rugi dan saya anggap itu adalah sampah. Kedua, kita harus sedia berubah. Bila mengenal Tuhan, kita sedia berubah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus ada keinginan. Saya mau maju, bukannya setakat menjadi orang Kristen, bukannya setakat untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan, tapi kita mau lebih lagi. Rasul katakan, satu hal yang saya inginkan, saya ingin mengenal dan merasakan kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Ini keinginan saudara-saudari dalam Tuhan. Bagaimana kita, apakah keinginan kita seperti Rasul Paulus? Apakah kita bukan setakat percaya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Dalam kehidupan rohani kita harus ada tujuan. Apakah tujuan hidup kita? Keinginan Paulus adalah mengenal dan kuasa kebangkitan Kristus. Bagi saya bila membaca ayat ini, macam satu hal Paulus yang sekerinduan Paulus. Bukan dia hanya belum mengenal, tapi masih ada kerinduan dia. Keinginan dia lebih lagi pada Tuhan. Saya berdoa, harap agar semua kita masih lebih maju lagi, lebih ada keinginan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita sekarang macam mencabar kita karena COVID, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita dapat kebaktian bersemuka, tapi kita dengan ada alat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat juga kita mendengar, kita dapat juga memuji, menyembah Tuhan. Jangan karena hari ini kita merasa terhalang. Itu Paulus katakan, bila dia kata kesemua dia katakan sangat rugi. Karena hal itu menghalang dia untuk mengenal Tuhan. Menghalang dia untuk merasakan kebaikan Tuhan.
Ya jangan biar apa yang sering kita menjadi halangan untuk kita. Terima kasih saudara-saudara dalam Tuhan. Mohon agar Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami. Tuhan, pagi ini kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami terus maju dalam iman kami. Dari kehidupan Rasul Paulus, dia telah memberi teladan yang begitu baik untuk kami sebagai orang yang percaya. Tuhan, ajar kami supaya kami berhati-hati di dunia ini dengan banyak ajaran-ajaran yang sesat Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami tidak temegah hal-hal lahir ya. Tapi kami temegah karena Engkau, karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami lebih rindu. Ada keinginan lebih lagi mengenal dan ingin merasakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan persekutuan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Bapa, walaupun hamba-Mu sudah berhenti bicara, kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bicara lewat daripada firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan minta doa ini. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070-661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BEM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas. Kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan akan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak bagi tahun 2021. Sila serahkan kepada ketua sel masing-masing sepanjang tempoh bulan Mac hingga Jun ini. Peringatan mesra kepada semua ibu bapa di BEM Bandar Sarike yang mempunyai anak yang berumur 12 tahun ke bawah. Sila kemaskini nama dan umur anak anda bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak di gereja. Sila hubungi Saudari Ong Yiting atau Saudari Dolly. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pastor kita, Pastor Paul pada pagi ini, di mana di dalam kita telah melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 10, dia katakan di sana,
keinginan Rasul Paulus buat kita pada hari ini. Dan saya percaya keinginan itu pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kita, di mana agar kita mengenal lebih dalam lagi akan Dia, yaitu Yesus Kristus, bukan hanya sekadar kenal, tetapi kita merasakan kuasa kebangkitan Yesus kepada kita secara pribadi. Oke, kita bersyukur dengan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Oke, di dalam Kristus, masa lalu telah ditebus dan masa depan ada dalam tangannya. Hari ini marilah kita menjalaninya dengan penuh ucapan syukur kita di dalam apapun yang kita hadapi. Kita percaya dan yakin Tuhan itu sangat baik untuk kita. Dan kita sendiri akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dan juga di dalam jemaat kita. Oke, terima kasih. Dan mari kita sama berdoa, menutupkan kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa, saya akan membawakan kita dalam doa. Haleluya Jesus, haleluya Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau hadir. Sudah hadir saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami mendengar firman Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami dapat rasakan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memberi kuasa kebangkitan itu di dalam pribadi kami. Dan biarlah ya Bapa, kami akan terus memegang ya Tuhan, apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kami, itu yang kami praktikkan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan juga di dalam orang sekitar kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa karena penyertaan Engkau dari awal, pertengahan, hingga selesainya kebaktian kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami pulangkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa, Engkau Allah kami. Sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami akan menikmati berkat Engkau, kami akan menikmati kesehatan yang luar biasa, perlindungan setiap saat daripada Engkau ya Bapa. Semua jemaat kami BM Bandar Sarike dan siapapun kami Tuhan akan diberkati dengan luar biasa, dilindungi dengan kuasa darah Engkau setiap masa, setiap saat ya Tuhan Yesus. Yang sakit pasti disembuhkan ya Bapa, yang susah pasti dihiburkan ya Tuhan, karena kami mempunyai jawaban yang pasti apabila kami melihat Engkau Tuhan kami, Raja kami yang senantiasa memimpin dan mengatur setiap langkah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus karena hadirat Engkau di tempat ini saat kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau, dan juga saat kami mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi ya Tuhan Yesus. Dan pada hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap bersinar, memancarkan kemuliaan Engkau kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.